kita ajari membuat sulam. Sulam. Batik ya, sulam batik ya? Bukan, jadi ada sulam pita, sulam benang. Salah berarti saya. Kue bolu, kue molen. Selamat datang di podcast Bawaslu Jati, Bu Erna Almaufiro. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Terima kasih Ya, sudah diundang di podcast Bawaslu Jawa Timur. makasih, Bu. Sengaja, pantunnya memang sengaja dibikin salah. Karena yang jelas harus ada molennya. Karena Bu Erna sekarang lagi ini ya, Bu ya. Lagi berbisnis kue molen. Bener gak sih, Bu? Bolen. Bukan molen. Bukan. Bolen. Di online juga, Bu? Enggak? Online juga? Online juga. Di mana nih bisa teman-teman bisa dapat nih? Masih sementaranya di ini sih, di apa? Go iya di delivery ya. Iya. Enggak jauh-jauh ke luar kota belum? Enggak, belum keluar kota. Bu Erna ini Koordif Penanganan. Bukan, OSDM. Koordif OSDM di Kota Malang. Iya. Selain di Bawaslu, saya tertarik juga Ibu dulu pernah melakukan advokasi atau pemberdayaan perempuan pekerja rumahan. Betul. Perempuan pekerja rumahan itu sahabat Bawaslu adalah satu profesi di mana dia bekerja pada perusahaan ya Bu ya, tetapi kemudian dia kerjanya di rumah. Betul. Bukan karena work from home kan? Bukan. Dia kerja ke perusahaan, tapi kemudian kerjanya di rumah dan itu upahnya sangat sedikit. Betul. Tahun berapa Ibu? Saya bergabung di pemberdayaan perempuan, ya khususnya untuk yang perempuan pekerja rumahan itu mulai tahun 2015. 2015 sampai dengan 2017. 2 tahun. Itu di Malang banyak ya Bu, perempuan pekerja rumahan. Di Jatim di Malang banyak? Jatim banyak sebenarnya, karena gini, mempekerjakan pekerja rumahan itu sangat potensial buat perusahaan. Karena apa? Satu, mereka tidak perusahaannya ya. Ongkosnya tidak banyak. Ongkos produksinya sangat sedikit, terus keuntungannya sangat besar. Jadi ada perusahaan ya, ada perusahaan. Jadi perempuan pekerja rumahan itu tidak masuk dalam perusahaan secara formal ya, tidak kerja di perusahaan atau pabriknya. Betul. Itu, tetapi mereka bekerja di rumah, tapi hasil kerjanya itu digunakan oleh perusahaan. Dan gajinya kecil. Sangat kecil. Misalnya berapa Bu gajinya Bu? Tahun 2015 ya. Tahun 2015 saat itu untuk misalkan satu baju ya, hem garment, aja, misalkan usaha garment. Itu atasan hem. Hem atasan itu untuk menjadikan hem, itu upahnya cuma 2.000. 2.000. Iya. Dan itu pekerjaannya atau dikerjakannya sehari dapat satu, itu kalau sehari ya. Susah Bu. Bikin baju susah. Tapi upahnya hanya 2.000 dari perusahaan. 2.000 di Surabaya dapat gorengan 2 Pak. Kalau gorengannya tidak mahal. Kalau gorengannya mahal hanya 1. Iya nggak sih Bu? Betul. Dan itu banyak terjadi di Malang. Di Malang banyak, potensi di Jawa Timur sebenarnya banyak juga. Mereka tidak terlindungi ya Bu secara tidak langsung ya. Iya nggak sih? Sangat rentan. Tidak terlindungi. Karena apa? Mereka tidak ada perlindungan tenaga kerja. Untuk perlindungan sosial kan rata-rata mereka kan menengah ke bawah. Iya benar. Untuk perlindungan sosial kalau mereka yang ada BPJS yang dari pemerintah itu mereka menggunakan itu. Kalau tidak, pastinya tidak nggak bisa. Kalau misalkan ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ya. Iya. Itu kecelakaan kerja itu potensi untuk teman-teman yang bekerja di rumah. Karena apa? Misalkan begini, satu aja ya, misalkan satu. Ketika perusahaan garment tadi perusahaan garment
kan mengambil sama mengambil menyetorkan kembali, itu kan nggak ada uang transport. Nggak ada. Jadi ngambil barang nih, ada uang transport dibalikin jadi barangnya nih nggak ada. Dia hanya dibayar harian, misalkan satu spesimen baju nih 2.000 tuh, 2.000. Dan itu ketika misalkan pada saat mengembalikan barangnya tadi itu terus di tengah jalan ada kecelakaan, perusahaan nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Dan itu pun biasanya kalau misalkan perusahaan minta harus diselesaikan berapa hari ya, misalkan ada 20 potong. 20 potong harus diselesaikan misalkan 3 hari. Iya. Itu mereka bisa tidurnya sampai pagi. Nggak bisa tidur kalau sehari misalkan hanya bisa 1-2 kan itu susah bikin baju itu. Kalau nggak punya keahlian dan upahnya sangat sedikit. Betul. Sebenarnya mereka itu profesional. Iya. Karena apa? Ketika dia tidak punya keahlian, pasti perusahaan tersebut tidak akan mempekerjakan. Pertanyaannya kenapa mereka mau, Bu? Apa alasannya mereka itu? Apa karena tidak ada tertutup ruang pekerjaan atau gimana nih? Satu karena ya yang banyak kan perempuan. Iya. Ruang pekerjaannya pastinya lebih sedikit. Yang kedua, biasanya kalau perempuan dikerjakan di rumah, itu kan pikirannya begini. Saya di rumah ada anak. Benar. Ya, saya ngerjakan sambil ada anak. Sambil mengasuh anak. Kalaupun misalkan ada yang waktunya sekolah dan sebagainya, itu bisa mengawasi dan sebagainya. Pikirannya adalah itu. Padahal kalau kita hitung, ketika mereka pagi subuh ya, pagi subuh sudah pekerjaan di rumah selesai, anaknya berangkat sekolah, habis itu pekerjaan dimulai. Iya. Paling enggak lah jam 9. Jam 9 terus jam 12, anggap aja itu istirahat. Anggap aja istirahat, putra-putrinya pulang, makan dan sebagainya, dilanjutkan lagi. Sampai dengan sore kalaupun masih lembur, harus menyelesaikan itu bisa sampai malam. Bisa lebih dari 8 jam 1 hari. Bisa, sangat mungkin ya Bu, sangat mungkin. Dan kalau dipresentasikan dalam sebulan, itu mungkin tidak sampai UMR ya? Sangat jauh, sangat jauh. Iya sih. Itu faktor apa karena kalau keahlian sudah ahli ya tadi. Tapi mungkin ada ruang-ruang yang membatasi itu Bu. Mereka tidak mandiri dalam arti tidak tergantung perusahaan. Ada nggak itu Bu? Ibu melihatnya di situ ada faktor apa? Tadi ya pertama ekonomi ya. Iya, ekonomi. Pertama ekonomi, yang kedua karena kenapa pekerjaan itu diambil, yang kedua untuk lebih dekat dengan keluarga. Iya, work from home. Jadi sebelum ada work from home sekarang mereka sudah duluan work from home sejak 2015. Kemudian ya rata-rata itu berpikir adalah pekerjaan sambilan. Rata-rata pekerjaan sambilan. Karena apa? Karena itu dikerjakan di rumah dengan pekerjaan rutinnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. Itu. Ya sebenarnya itu harusnya pemerintah harus. Iya sih, sebenarnya harus ada banyak pihak yang itu memperhatikan. Kalau Ibu nggak cerita di sini mungkin tidak terekspos nih perempuan pekerja rumahan beneran yang ada work from home, itu pun kerja di rumah karena ada pandemi ya Bu ya. Betul. Tapi lagi-lagi kalau ngomong tentang itu kan berarti secara tidak langsung perusahaan itu kan ngambil menangnya sendiri, ngambil enak sendiri. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Dan itu banyak terjadi di Jawa Timur. Sangat banyak. Dan kemungkinan ya sangat potensi sekali untuk perusahaan itu melakukan, utamanya saat ini pandemi. Banyak orang yang mungkin dirumahkan dan akhirnya karena mungkin tidak ada pekerjaan lain mau dong dijadikan begitu. Betul. Yang untung perusahaan gede. Betul. Sementara para perempuan ya luar biasa Ibu. Kalau nggak ada bisnis bola Ibu ya, nggak mungkin bisa bangkit nih kayaknya Ibu ya. Betul. Ibu selama 2 tahun nih apa aja yang ditemukan di situ? Apa aja advokasi yang sudah dilakukan? Kita sudah untuk
beberapa daerah. Iya. Kita sudah berusaha untuk hearing dengan legislatif pemerintah dengan anggota dewan di masing-masing daerah. Itu kita sudah pernah lakukan, tapi ya salah satunya adalah kendalanya memang pekerja rumahan itu kalau di undang-undang tenaga kerja itu nggak masuk. Iya, karena nggak ada kontrak kerja. Terus kemudian waktu kan mereka terserah mereka. Iya, karena perusahaan itu bilang biasanya begini, kan nggak ada jam yang pasti. Dia tidak ada kontrak kan? Iya, nggak ada kontrak. Dibilang buruh juga bukan buruh ya Bu ya? Betul. Dibilang freelance juga enggak kayaknya. Enggak. Tapi mereka tetap aja bekerja di situ dan rentan sekali ya Bu, dimanfaatkan. Terus tindak lanjut dari hearing itu apa Bu? Yang pernah saya lakukan sih, itu kemarin kita sempat untuk Kota Malang memang yang langsung saya domisili di sana. Itu kita coba hearing dengan anggota dewan. Kemarin sempat yang kita lakukan dengan pemerintah kota, itu kita difasilitasi untuk mendata dulu. Jadi kita dikasih kesempatan untuk mendata para pekerja rumahan ya, pekerja rumahan yang ada di Kota Malang. Nah ini nanti kita pada saat itu kita masih buat rancangan. Kita membuat rancangan dengan mencoba dengan pemerintah kota, tapi ya perjuangannya masih panjang. Rata-rata seperti itu kan. Setelah kita misalkan kita hearing dengan anggota dewan, pastinya kan harusnya pihak perusahaan itu harus diundang juga dan sebagainya. Tapi rata-rata kalau sudah seperti itu pihak perusahaan nggak ada yang mau. Nggak ada, karena nggak bisa dibuktikan juga. Karena nggak bisa dibuktikan. Di bawah tangan dan mungkin sukarela. Ya. Padahal dalam tanda petik ya dilemahkan, dimanfaatkan lah tanda petik. Benar nggak sih Bu? Betul. Benar, dimanfaatkan banget Bos. Mereka disuruh kerja, banting tulang, hasilnya juga nggak seberapa. Sekarang kita hitung aja ya, 2.000 sepotong. Mereka harus pekerja rumahannya ya, harus mengeluarkan anggaran untuk sampahnya. Iya benar. Listrik nggak dibayar loh. Listrik nggak dibayar? Berarti dibayarnya per potong itu? Iya. Ya bersih itu aja. Ada yang jarum, benangnya dari perusahaannya, ada yang enggak. Sama sekali enggak. Berarti dia di modal sendiri ya? Iya. Kemudian ketika mengambil dan menyetorkan itu juga enggak ada transport. Ya ada ya. Susah sekali ya Bu ya. Dan itu banyak. Saya membayangkan Kota Malang, kota pendidikan ya Bu. Tapi juga ada renak-renik yang begitu-begitu. Dan menjadi tugas kita semua sih sebenarnya untuk peduli terhadap itu. Bu Erna salah satunya sudah memulai. Iya sih. Sampai sekarang masih advokasi atau sudah ada pihak-pihak lain? Ini. Kemarin setelah saya sudah aktif masuk di Bawaslu, kan saya mulai dari Panwas nih. Saya mulai dari Panwas 2017. Itu saya sudah mulai mulai berfokus pada di penguasaan pemilu. Penguasaan itu. Kemudian tapi kita masih sempat ini sama teman-teman sama kelompok. Jadi kita itu kemarin tuh buat kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok. Misalkan dari satu kelurahan itu ada berapa orang gitu. Dan ini saya kemarin tuh sempat ada di salah satu kelurahan. Iya. Ya karena mereka rata-rata pendidikannya paling tinggi itu SMA. Paling tinggi SMA. Yang kerja begitu ya Bu ya. Tapi mereka punya keahlian. Iya sih punya keahlian. Kami tuh untuk mencoba membuat sekolah. Jadi namanya SPPR, Sekolah Perempuan Pekerja Rumahan. SPPR. Iya. Jadi kita buat di situ, kita berikan edukasi, kemudian
ya tambahan keterampilan, keahlian buat mereka. Jadi kita di sana salah satunya adalah misalkan begini, ada keterampilan menjahit, gitu kan, menjahit. Awal kan cuma menjahit aja, motong kan ya sekedarnya lah, sekedarnya. Gitu. Kemudian kita ajari untuk bagaimana caranya memotong yang bagus, yang baik. Terus kemudian kita lebih punya, biar ada bargaining dengan pihak perusahaan. Kita ajari membuat sulam. Batik ya? Sulam batik ya? Bukan, jadi ada sulam pita, sulam benang. Salah berarti saya ini. Sulam pita, terus gimana? Terus. Nah itu, kalau dengan seperti itu ketika mereka harus negosiasi dengan pemberi kerja, nggak ada titik temu, ya kita kasih ulang, kamu punya keahlian. Kamu punya kemampuan yang lebih. Coba di grup itu jadi buat kelompok. Jadi siapa yang bisa jahit, siapa yang bisa sulam, itu terus kita jadikan satu. Kita kasih ya modal lah, nggak begitu banyak. Akhirnya bisa dibuat untuk kelompok itu pasarkan. Itu sudah ada yang keluar dari jeratan itu. Kan susah ya Bu ya, orang sudah terbiasa nyaman ya dengan itu. Tapi susah. Karena pikirannya begini, kalau kita buat sendiri, modalnya lebih banyak. Dan pertama modal, kemudian pemasaran. Iya sih. Itu yang mereka. Terus kalau kita misalkan kita buat kelompok ya. Ada kelompok, terus siapa nanti yang beli? Iya, padahal kita hari ini butuh makan. Mereka butuh yang praktis ya. Iya. Jadi kerja dibayar gitu ya. Kerja dibayar. Pasti kan? Iya, pasti. Tapi susah, perempuan memang suka yang pasti masalahnya Bu. Kalau yang tidak pasti. Harus pasti. Iya. Hari ini sudah harus dibayar, kalau masih kerja prosesnya lama. Tapi memang tujuannya bagus agar mereka lebih berdaya kan ya. Mereka bisa punya usaha sendiri. Mujur kalau kemudian bisa bersama-sama bangun koperasi, kemudian dijual bareng-bareng. Tapi untuk memulainya yang susah, dan karena mungkin tekanan ekonomi juga ya Bu ya. Betul. Sampai sekarang berarti masih ada tuh perempuan itu. Banyak. Masih banyak. Di tahun 2021. Masih banyak. Yang sekarang lagi tren itu adalah pekerja payet. Apa tuh payet tuh? Tahu baju-baju manten yang Eropa, yang glamor seperti itu pekerjaan mereka. Itu bikin itu. Bahannya dari perusahaan. Berapa tuh kalau satunya payet tuh? Baju, ya satu baju pengantin gitu ya. Itu dikerjakan 1 bulan, dapatnya 700.000. Aduh, 1 bulan ya Bu ya. Itu susah loh Bu bikin itu. Dan itu mereka harus kreatif. Karena pihak yang memberi pekerjaan kan nggak mungkin ini kamu harus kasih warna di sini dan sebagainya. Mereka harus kreatif. Bagusnya ini dikombinasi dengan warna ini. Desainer sekali. Iya, sebenarnya itu. Sebenarnya kalau mau benar-benar sadar ya, mereka sebenarnya bisa ya bikin sendiri. Sebenarnya bisa, tapi modalnya mereka nggak punya. Satu modal, yang kedua pengen yang pemasaran. Pasti. Saya bikin kayak gini, siapa nih yang beli? Masih ragu-ragu begitu ya Bu ya. Iya. Padahal kalau kita tahu baju pengantin yang Eropa kayak gitu itu harus berapa juta ya. Berapa juta ya. Mereka hanya dapat berapa persen. Padahal mereka yang ngerjakan. Mungkin pada akses pemasaran yang susah. Iya memang. Itu Ibu sudah ke arah sana memberikan misalkan ngasih cara agar apa istilahnya ya, agar mereka dapat pasar misalnya. Kemarin kita mencoba untuk kita ajari jadi caranya pemasaran melalui online. Bagaimana ibu-ibu nih kita ajari bagaimana megang gadget. Gadget jangan hanya untuk gibah saja dan ngata-ngatain artis. Itu bagaimana cara memasarkan lewat situ. Iya benar. Tuh, terus kita juga kemarin itu bekerja sama dengan dinas sosial, dinas
Koperasi. Dinas Koperasi. koperasi pemerintah kota. Kalau bisa ada ruang atau Komunitas lah Bu ya. enggak ada Atau ruang. apa? Jadi kan di dinas koperasi itu ada showroom. Iya. Ada Dipasarkan di situ. Ada tempat di situ. Iya sih. Sekarang sebenarnya kalau mau belajar di dunia online, masukkan ke medsos, ada potensi lakunya ya Bu ya. Betul. Potensi masuknya. Masuk ke perusahaan marketplace atau lain semacamnya bisa dibeli juga. Pasti kan kalau pengalamannya Bu Erna juga jual apa Bu? Bolen. Harus sering disebut biar ada yang beli. Bolen juga kan pasti. Bolen ini lain bolen Bandung loh ya. Bolen Arema. Karena orang yang buatnya orang Arema. Tapi gak susah dibeli Persibaya ini. Saya sekarang posisinya di Persibaya. Iya, Persibaya. Ini lu juga Persibaya. Apa isinya bolen itu Bu? Ada yang pisang keju. Ada yang pisang coklat. Ada yang pisang keju sama coklat. Ini saya dalam minggu depan lah. Ya. Itu dari launching atau gimana sih? Enggak, maksudnya buat rasa yang lain. Yang penting bukan rasa mantan. Iya gak sih? Sudah lama Ibu berbisnis itu? Sebenarnya enggak lama sih. Kalau kita kita pasarkan banyak orang memang enggak lama. Iya. Tapi sebenarnya ini berawal dari hobi. Iya. Hobi memasak, terus kemudian ketika buat semuanya orang suka. Iya. Ya itu. Terus kenapa enggak dipasarin gitu. Alhamdulillah. Di online juga. Iya. Harusnya keluar kota juga nih bisa nih. Bisa. Pastinya bisa lah. Perempuan yang pekerja rumah juga mestinya bisa ya Bu ya, mencontoh Ibu. Harusnya bisa ke arah itu. Karena sekarang sebenarnya kalau menguasai teknologi, menguasai pemasaran ya bisa kan. Tapi belum ada mungkin ya kesadaran untuk ke arah sana. Sebenarnya yang sangat prihatin itu yang mereka pikirkan adalah hari ini harus makan. Iya benar. Iya kan? Hari ini harus makan, terus kemudian bagaimana caranya keluarganya juga sehat. Iya. Ya kan? Keluarganya juga sehat, apalagi masa pandemi seperti ini. Iya. Terus kalau kendalanya ketika harus online kan harus ada pulsa. Banyak juga ya. Itu variabelnya banyak juga. Untuk makan mereka aja ya harus hari-hari harus itu. Tapi kalau mereka tidak keluar dari situ Bu, susah berdayanya, benar nggak sih? Benar, betul. Mereka kan kayak lingkaran setan aja gitu, kayak lingkaran itu muter-muter. Makanya orang lain harus terlibat di sana. Harus ada nih sahabat Bawaslu yang lain juga harus ada yang terlibat di sana. Memberdayakan mereka yang kemudian dipinggirkan oleh sistem gitu ya, oleh dipekerjakan bukan pekerja, bukan buruh. Freelance juga enggak. Bukan. Jadi bukan. WFH sejalan. Masih banyak perempuan-perempuan yang harus banyak sekali. Kalau misalkan kita cerita di Jawa Timur nih, banyak sekali. Model-model begitu. Perusahaannya pun macam-macam. Iya sih. Multi perusahaan mereka mempekerjakan orang tetapi dia tidak jelas statusnya apa. Betul. Anak tiri enggak atau apa gitu ya. Tiba-tiba dia tetap kerja dapat upah dengan sangat sedikit. Mau juga diinvestigasi juga dia tidak pernah melakukan kontrak kerja. Betul. Iya enggak sih? Dan banyak sekali orang perempuan dan rentan sekali perempuan. Sangat rentan. Tapi hari ini kalau hari ini ya. Iya. Itu laki-laki juga banyak loh. Yang begitu. Kerja apa Bu laki-laki? Ini dirumahkan perusahaan mungkin. Garment juga ada. Iya, kondisi ya Bu ya. Karena kondisi. Jadi para laki-laki juga ada yang dirumahkan juga, diambil pekerjaannya seperti itu. Terus sepatu laki-laki. Sama ada laki-laki. Kemudian raket. Raket bulu tangkis tuh. Iya, raketnya bulu tangkis. Berapa tuh dibayar Bu? Ya kalau sekarang mungkin nih ya. Kalau sekarang kemungkinan, kalau dulu sih antara ya
nggak ada 100 rupiah lah. 100 rupiah. Nggak ada. Itu bayar Jadi parkir 100 rupiah dimarahin di Surabaya tuh. Dipisuin tuh. Dulu memang seperti 100 itu. rupiah. Kemungkinan sekarang 1.000 lah untuk nganyam. Dan lama kerjanya. Lama. Dan itu resiko. Ketika apa ya namanya, senar ya. Iya, senar. Dulu dikasih itu masih gulungan. Baunya apa? Senar. Bau karet ya. Bau kimianya itu sangat menyengat, bisa dadanya sesak. Apalagi kondisi pandemi tambah susah ya Bu. Orang tidak punya pilihan daripada melakukan kejahatan, jadi kerjakan aja Ibu. Ya. Benar nggak sih? Tetangga-tetangga di sekitar sini juga kalau mau cerita banyak mereka yang di PHK. Benar nggak? PHK Bu. Ada banyak orang yang dulu mungkin kerja di industri, jadi buruh, tapi karena harus ada istilah rasionalisasi bahasanya, atau istilah lain pemecatan lah. Akhirnya kemudian banyak yang jual gorengan, jualan kopi, masih mujur, mereka tidak melakukan kejahatan. Iya nggak sih, karena kebutuhan ekonomi. Orang jahat kan tidak hanya variabelnya dia ini, karena memang ingin jahat, enggak kan Bu ya, ingin curi atau enggak, bisa jadi karena ekonomi. Karena keterpaksaan. Kita 2020 bisa, habis 2020 masuk 2021 masih bisa nafas, itu bersyukur banget. Alhamdulillah. Masih bisa nafas, ngerokok dan ngerasani orang ini masih. Kita sekarang masih bisa di WFH kan, itu masih alhamdulillah. Iya, bukan pekerja rumahan yang WFH sejak dulu. Iya nggak sih. Dan laki-laki juga sama juga pekerja rumahan. Pandemi ini kalau belum berakhir 2021 aja tambah susah kayaknya Bu ya. Sepertinya gitu. Ya kita tahu lah. Sekarang orang-orang yang rentan ekonominya bertambah, sangat parah ekonominya. Ya mudah-mudahan aja dengan vaksin ada vaksin, terus ada program-programnya pemerintah, paling tidak itu membantu mereka pekerja rumahan yang mungkin saja kalau Ibu Erna nggak cerita kita nggak pernah tahu ada orang-orang begitu. Nggak hanya di pinggir, kita hanya mengenal narasi tentang buruh dan pengusaha. Kita kan ini sering ke hotel nih. Iya. Kita siapa Bu? Saya enggak juga, saya anak kos-kosan, anak baik nih. Enggak, kita kan sering nih, kita kegiatan di hotel nih. Kita pasti di hotel kan ada apa? Cleaning service. Bukan. Pekerja apa? Sandalnya hotel. Kemudian ada apa? Teh yang di ini. Iya benar di setiap kamar pasti ada. Itu pekerja rumahan loh yang banyak yang mengerjakan. Surabaya juga banyak. Surabaya sudah banyak. Dan itu kadang-kadang nggak dipakai, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu itu siapa yang mengerjakan. Iya. Makanya jangan sampai dibuang. Makanya teman-teman di sini sering diamankan tuh Bu. Biar bermanfaat. Harus. Ya kadang-kadang kita aja, nggak pernah tahu sih aku ya. Nggak pernah tahu, teman-teman juga mungkin nggak pernah tahu kalau Ibu nggak cerita. Kalau itu dikerjakan oleh pekerja rumahan. Sandal yang biasa di hotel kan. Terus kopi juga tuh. Iya. Itu mereka tuh. Surabaya ya. Makanya di hotel jangan sampai buang makanan. Ya nggak sih Bu? Karena ada keringat mereka. Betul. Sebenarnya kalau kita ngomong pekerjaan di rumah itu, yang dirumahkan itu sangat banyak. Dan memang potensi untuk dilakukan oleh perusahaan. Mereka terpaksa mau karena tidak ada pilihan. Mungkin di podcast ini ada orang-orang yang peduli ya Bu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada yang nonton terus ada peduli, ada yang bikin memperhatikan mereka. Iya, betul. Karena mereka juga orang Indonesia yang harus diberdayakan. Ya, sih? Ada pesan-pesan di Hari Perempuan nih, katanya mau di Hari Perempuan nih. Ada pesan-pesan nggak perempuan Indonesia nih terakhir nih, sudah dikode-kode sama produser ini. Perempuan Indonesia harus saling mendukung, harus saling mensupport untuk bisa maju bersama. Jangan sering tackling ya Bu ya. Betul. Harus bersama-sama maju. Membangkitkan juga pekerja rumahan ini agar telah bebas dulu. Makasih lu Bu ya atas waktunya. Sama-sama. Semoga habis dari sini
bulannya lebih lagi. Amin. Ketawa. Sehat terus ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Semoga kita aman nih pandemi ini tuh ngeri-ngeri nih dibatasi. Ya. Mudah-mudahan keluarga besar Bawaslu sehat semua. Sehat semua, nggak ada yang jadi korban. Ya, makasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.